Perkenalkan, saya Filnato Fionita, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Siak Kuala Aceh. Hari ini, Senin 23 November 2020, akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran untuk uji kinerja di SMA Negeri 12 Sijunjung pada kelas 11 IPA. Adalah tampilan halaman rumah belajar si Cadik Pandai yang digunakan di SMA Negeri 12 Sijunjung. Jadi sebelum pembelajaran sinkronus, siswa bisa terlebih dahulu mendownload bahan ajar pada laman ini. Kali ini akan diajarkan materi Fluida Statis Hukum Archimedes. Ini adalah link Google Form daftar hadir siswa dengan nama siswa yang sudah dimasukkan. Ini adalah link Zoom meeting tanggal 23 November jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini adalah link dari simulasi PET dan juga ada tutorial penggunaan PET gaya apung. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi PET untuk melihat gejala hukum Archimedes. Jadi ini ada beberapa jenis balok, ada yang jenisnya kayu dan ada yang jenisnya batu bata di sini. Ada 3 variasi massa yang sama. Yang kedua itu variasi volume sama tapi jenis berbeda. Yang ketiga massa jenis sama tapi ukurannya berbeda. Di sini ada namanya kolam ukur, gunanya untuk mengukur volume benda. Jadi saat benda tidak dicelupkan, kolam ini memiliki volume 100 liter. Cara mengukur bendanya, untuk mengukur benda secara keseluruhan, kita masukkan semuanya. Kita lihat di sini pertambahan volume pada kolam ukur adalah 5 liter. Sedangkan saat balok kayu ini mengapung, ternyata pertambahan volumenya adalah 2 liter. Kolam ukur untuk mengukur volume dan ada neraca untuk mengukur berat, bukan massa ya, karena massa sudah tertera langsung di masing-masing balok. Nih berat balok kayu yang besar 39,2 Newton. Sedangkan berat bata di sini di udara 98 dan di air itu beratnya kita bisa lihat di sini 49 Newton. Jadi kita juga bisa melihat berbagai gaya dengan memilih ikon yang di samping ini. Ini menampilkan arah gaya gravitasi warna biru, arah gaya apung warna pink, gaya kontak warna oranye, dan melihat besar semua gaya kita gunakan nih kolom yang terakhir ini. Dan fluidanya juga ada 2 pilihan. Yang pertama itu air, yang kedua itu fluidanya adalah oli. Kita lihat ada perubahan saat benda dimasukkan ke dalam air dan ke dalam oli. Dan tombol ini adalah untuk mereset. Ya baiklah, ini adalah tampilan PET tentang gaya apung. Ya, jadi di dalam LKPD ada 4 macam tabel. Untuk kelompok pertama silakan pilih variasi massa balok sama. Di sini ada massanya sama 5 kg. Silakan ditimbang beratnya menggunakan neraca ini beratnya. Terus timbang berat di dalam zat cair, volume di dalam zat cair. Begitu juga dengan kayu, ukur berat di udara dan saat di dalam air, berapa volume keseluruhan dan berapa volume yang tercelup di dalam fluida. Untuk tabel 2, pilih variasi volume sama.
ambil data massa, berat, volume, dan juga berat di dalam air. Begitu juga dengan kayu, ambil data massa, berat, volume di dalam air, dan berapa volume yang tercelup ke dalam fluida. Yang ketiga, pilih massa jenis sama. Ya, sama, diambil data massa, berat, dan volume di dalam fluida serta volume yang tercelup, baik untuk balok yang besar maupun balok yang kecil. Untuk kelompok terakhir, silakan pilih variasi massa balok sama, tapi fluidanya kita ganti menjadi oli. Silakan ambil datanya dan dianalisis sesuai dengan yang diminta pada LKPD. Ya, selamat bekerja, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau kita semua dalam keadaan baik. Sebelumnya coba dibuka dulu kameranya, Nak. Ini kenapa nggak kelihatan nih? Jaringan ya. Oh, Hifzul Hilal yang kelihatan cuman. Yang lain belum. Coba dibuka kameranya dulu. Awindri udah. Ayo buka kameranya dulu, Nak. Jadi untuk memulai pembelajaran kita supaya lebih berkahnya, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Ya, terima kasih kepada Yai yang tadi sudah memimpin doa. Semoga dengan diawali dengan berdoa, kita bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran kali ini dan pembelajaran kita bisa bermanfaat ya, Nak ya. Oke, Ibu ingatkan terlebih dahulu karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi anak-anak tolong tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, rajin mencuci tangan. Di sini Ibu lihat sudah hadir udah 20-an ya, 19 orang. Ibu ambil absennya dulu Nak ya. Aidil Putra. Buka kameranya Aidil. Anissa Rara, buka kamera Nak. Itu Hifzul. Oke ya. Jadi hari ini kita masih akan masuk materi fluida, kan ya. Jadi sebelumnya itu kita sudah belajar tentang fluida. Ya, anak-anak, Ibu siapa yang masih ingat apa itu pengertian fluida? Fluida adalah himpunan dari fase benda termasuk cairan gas, plasma, dan padat plastik. Ya benar ya. Jadi fluida itu adalah intinya zat alir, termasuk tadi ada air, gas, oke. Jadi dua gambar ini silakan, ada gambar kapal yang berlayar dan bola besi. Apakah anak-anak ada timbul pertanyaan melihat kedua gambar ini? Kenapa kapal yang terbuat dari besi bisa mengapung di laut? Ya, ada lagi yang muncul pertanyaan lainnya, bagus sekali pertanyaan Iras ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu menjelaskan pengertian hukum Archimedes. Yang kedua menghitung gaya Archimedes. Selanjutnya menjelaskan sebab benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Serta menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan. Sudah berikan pembagian kelompoknya ya, sudah Ibu masukkan di kelas Maya. Jadi kita ada 4 kelompok. 4 kelompok ini, tiap-tiap kelompok sudah ditentukan tadi ketuanya siapa. Jadi ketua kelompok nanti silakan
membuat forum diskusi, Ibu serahkan terserah mau melalui Zoom meeting, mau melalui video conference WA, atau mau voice note, terserah Ibu serahkan mana yang dirasa lebih gampang untuk dilakukan. Jadi ini anak-anak masuk ke link ini link pet fisika, materinya Apung. Ya, coba dulu ya, masuk ke link itu. Tolong di-mute. Nanti silakan diklik link ini. Link ini akan muncul tampilan seperti berikut. Jadi nanti kelompok 1 silakan memilih yang masanya sama seperti di tampilan ini. Pilih yang masa sama. Berarti ada 2 balok yang berbeda tapi bermasa sama, dan nanti silakan masukkan data volume, massa, berat balok di udara, berat balok di air, juga berapa volume balok, isikan pada tabel 1. Jadi kelompok 1 hanya mengerjakan yang massa sama dan hanya mengisi tabel 1. Untuk kelompok 2 nanti silakan dipilih variasi volume sama. Oke. Jadi di sini ada 2 benda yang volumenya sama, dan sama juga silakan diisikan nanti di tabel kedua, massa, volume, berat balok di udara, berat balok di air, dan volume balok yang tercelup. Kelompok 2 hanya mengerjakan yang kedua dan mengisi tabel 2. Untuk kelompok 3 sama, silakan pilih variasi yang massa jenis sama dan hanya mengisi tabel 3. Terakhir, kelompok 4 ini agak berbeda. Silakan nanti masih ke yang massa sama seperti kelompok 1, namun silakan dipilih fluidanya berupa oli dan isikan pada tabel yang ada. Ya, baik anak-anak, mungkin bisa dimengerti ya. Silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk melakukan praktikum dan 10 menit untuk mengolah data. Silakan nanti dibuat link Zoom meetingnya dan dikirimkan ke kelompok 1, namun silakan dipilih fluidanya berupa oli dan isikan pada tabel yang ada. Ya, baik anak-anak, mungkin bisa dimengerti ya. Silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk melakukan praktikum dan 10 menit untuk mengolah data. Ukurlah massa, volume, berat balok di udara, berat balok di air, dan volume balok yang tercelup, lalu isikan pada tabel 1. 3. Ukurlah massa, volume, berat balok di udara, berat balok di air, dan volume balok yang tercelup, lalu isikan pada tabel 1. Volume benda dalam fluida tercelup semuanya 2,5. Berat benda di udara 49,00 Newton. Berat benda di air 24,50 Newton. Gaya apung 24,50 Newton. Gaya kontak 24,50 Newton. Berat benda berapakah teman-teman? 49 Newton. Volume benda berapakah volume benda teman-teman? Ini kan 100 ini, nah. Kalau dimasukkan baloknya semuanya jadi 112,50. Berapakah volume benda yang tercelup teman-teman? 5 liter.
5 liter. Gaya apung kayu 49 Newton. Gaya kontak, kayu tidak memiliki kontak karena kayu 8 Newton dan dimasukkan ke dalam kolam ukur, beratnya menjadi 49 Newton. Gaya apungnya 49 Newton. Gaya kontak 49 Newton. Sekarang kita masuk ke balok kayu. Massa benda 2 kg dan dimasukkan ke dalam kolam ukur menjadi 105 liter. Dan volume balok 5 liter. Volume yang tercelupnya berapa, teman-teman? Jadi jawabannya 2 liter. Berat benda di udara 19,60 Newton. Saat di air dia mengapung menjadi gaya apungnya 19,60 Newton dan gaya gravitasinya 19,60 Newton. Tidak ada gaya kontak karena tidak menyentuh lantai. Oke, baik anak-anak sekalian, jadi sekarang sudah selesai 30 menit diskusi kelompok. Tolong ingatkan teman-temannya untuk kembali lagi ke grup gabungan kita ini ya. Oke, sebelum kita presentasi, coba Ibu tanya dulu ke kelompok-kelompok, apa kendala yang dihadapi selama melakukan diskusi daring ini? Silakan siapa yang mau menyampaikan? Ringan sedikit susah di sini sama kita baru menggunakan virtual lab, jadi agak sedikit ragu. Ya oke. Terima kasih Mila. Jadi mungkin kendalanya hampir sama untuk setiap kelompok ya Nak ya, masalah jaringan. Dan kita juga baru menggunakan virtual lab ini ya, karena masa pandemi menuntut kita untuk melakukan semuanya serba virtual, baik belajar virtual, praktikum virtual, sampai ujian pun kita juga online gitu ya Nak ya. Tapi mudah-mudahan ini hikmah dari pandemi ini kita jadi lebih terbiasa menggunakan IT ini ya. Mungkin sesuatu yang sebelumnya jarang kita gunakan, sekarang harus bisa kita gunakan. Oke, terima kasih ya Mila dan kelompoknya juga. Baiklah Nak, jadi tadi kan sudah diskusi kelompok selama 30 menit, mengambil data, juga mengolah data, dan sudah membuat pembahasan di LKPD semua ya. Jadi Ibu sudah mendownload LKPD anak-anak, sudah mengumpulkan pada link di kelas Maya yang Ibu sediakan. Jadi silakan kelompok mana yang mau tampil duluan? Ya, kelompok yang tampil duluan nanti Ibu berikan nilai lebih. Siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok kami aja, Bu. Volume sama ya, silakan tampil kelompoknya. Siapa yang mau duluan? Ibu share dulu LKPD-nya enak ya. Nah, ini kelompoknya. Sri Dewi, Reni, Mila, Windri, sama Yayit. Silakan siapa yang mau membahas duluan. Ya, mulai.
Winri, Bu. Tabel dulu ya, Win ya. Oh, tabelnya mirip. Jadi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan volume sama. Jenis benda pertama yaitu balok. Massa benda 10 kg, volume benda 5 liter, volume benda dalam fluida 5 liter, berat benda di udara 98 Newton, berat benda di air 49 Newton, gaya apung 49 Newton, gaya kontak 49 Newton. Jenis massa benda yang kedua adalah kayu. Massa benda kayu 2 kg, volume benda 5 liter, volume benda dalam fluida 2 liter, berat benda di udara 19,60 Newton, berat benda di dalam air tidak ada, gaya apung 19,60 Newton, gaya kontak tidak ada. Ya, itu data yang didapatkan dari kelompok ini dengan variasi volume benda sama ya. Selanjutnya siapa yang mau menyampaikan lagi pengolahan datanya? Silakan, gantian enak ya. Jadi, rho balok sama dengan M per V sama dengan 10 kg per 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Sama dengan 2000 kg per meter kubik. Rho kayu sama dengan M per V sama dengan 2 kg per 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Sama dengan 400 kg per meter kubik. Gaya apung sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik sama dengan 49 Newton. Gaya apung kayu sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik sama dengan 19,6 Newton. Ya, itu data yang didapatkan dari kelompok ini dengan variasi volume benda sama ya. Oke ya. Jadi gimana nih, sama nggak hasil perhitungan menggunakan rumus dengan hasil yang didapatkan dari praktikum virtualnya? Sama, Bu. Sama ya. Jadi di sini kita menggunakan percepatan gravitasinya itu 9,8 ya nak ya, 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, silakan kelompok 2 siapa yang mau menyimpulkan hasil praktikum. Nah ya, benar sekali anak ya. Faktor yang menyebabkan benda bisa terapung, tenggelam, dan melayang itu adalah massa, jenis, atau rho-nya. Kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida, maka benda itu akan mengapung. Jadi mengapung ini maksudnya bisa jadi di atas dan lebih banyak, atau sebagian terendam, sebagian lagi muncul ke permukaan. Itu namanya mengapung ya. Nah, yang kedua, kalau dia hampir sama besar dengan ruang fluida, maka dia akan melayang, akan berada di tengah-tengah fluida. Dan kalau rho bendanya lebih besar dari rho fluida, maka yang akan terjadi pada balok bata tadi, dia akan tenggelam. Jadi tenggelam itu dia menyentuh dasar lantai atau dasar wadahnya. Baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil praktikumnya dengan baik ya. Kita berikan penghargaan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah tampil dengan sangat baik. Selanjutnya Ibu persilakan dari kelompok lain untuk menanggapi terlebih dahulu atau mau bertanya, menambahkan. Silakan.
berapa roh? Berapa roh bola? Oke, kita menggunakan hukum Archimedes. Rho benda, G benda, V benda sama dengan rho fluida, G volume benda yang tercelup dalam fluida. G-nya di sini sama ya, karena percepatan gravitasi sama 9,8 meter per sekon kuadrat. Rho bendanya yang diketahui, yang ditanya, rho benda ditanya. Volume benda di situ berarti kita masukkan VB. Rho fluida itu rho air berapa rho air nak? Jadi dari materi ini bisa kita simpulkan tepung bata dan kayu tidak sama. 2. Bata tenggelam, kayu mengapung. 3. Rho kayu sama dengan 400 kg per meter kubik. Rho bata sama dengan 2000 kg per meter kubik. Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Rho bata besar dari rho air dan rho air besar dari rho kayu. Nah, jadi kita tadi sudah menyaksikan penampilan dari masing-masing kelompok. Ini sampai kita pada akhir pelajaran, Ibu minta anak-anak bisa merefleksikan, menyampaikan apa sih yang sudah didapatkan dari pembelajaran kita kali ini dan menggunakan virtual laboratorium. Menyampaikannya silakan. Ya, coba Farlan, refleksi pembelajaran hari ini. Karena masalah jaringan virtual ini sedikit terganggu atau tergendala, tapi kami cukup paham dengan materi yang disampaikan Ibu dan di lab virtual tersebut. Oh ya, memang ya, masalah jaringan tentu sudah jadi masalah utama. Dan ini juga pengalaman tambahan kita menggunakan virtual laboratorium. Semoga kedepannya kita semakin terbiasa dengan IT ini ya, Nak ya. Nah, Bella, anak-anak, jadi Ibu sudah menyiapkan link kuis di kelas Maya. Silakan anak-anak kerjakan linknya di waktu 10 menit dari sekarang. Oke ya, jadi di sana nanti anak-anak bisa melihat langsung berapa skor penilaiannya. Silakan dikerjakan dan nanti masuk lagi ke Zoom ini ya. Oke, Bella sudah selesai anak-anak mengerjakan ya. Ibu lihat tadi ada yang sudah mendapat nilai bagus, tapi masih ada juga yang masih kurang nilainya ya. Terus belajar dan mudah-mudahan kita semua besok bisa sukses. Terutama juga kita harus mempersiapkan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Bella, anak-anak, untuk minggu depan itu kita akan mengulang kembali materi dan akan memperkuat pembahasan soal untuk persiapan UAS ya, Nak ya. Jadi silakan diulang-ulang lagi materinya dan silakan ditanyakan apa saja materi yang belum paham selama 1 semester ini pada pertemuan kita selanjutnya. Ya, anak-anak, jadi sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dulu ya. Ya, tolong Yayit kembali pimpin doa, Yayit. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wah, baiklah ya. Nah, terima kasih ya Yid yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat ya. Dan kita akhiri dulu pembelajaran kita kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, baiklah, silakan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih.